Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Arifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Ada satu dapat
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan yang indah kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan biarlah apa yang akan saya sharingkan, yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum memulai segala sesuatunya, marilah kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bila hari ini, pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh masih bernafas dan menikmati semua kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Engkau, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dan firman itu boleh tumbuh, menjadikan mereka kuat di hadapan-Mu, menjadikan jemaat-jemaat yang semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sebuah perenungan yang saya alami secara pribadi, yang saya alami pada saat di tempat kerja. Kami berkumpul beberapa orang ya, dengan beberapa staf. Kami rata-rata memiliki anak yang berusia boleh dikatakan 9 sampai 13 tahun, anak kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Permulaan dari obrolan kami adalah menghadapi bagaimana perkembangan pendidikan akhir-akhir ini. Dan dengan situasi pembatasan untuk tatap muka, itu awal mulanya topiknya. Sampai pada saat kami masuk dalam pembicaraan mengenai kerohanian anak-anak kami, ya. Di situ banyak ditemukan bahwa dari perbincangan kami, anak-anak zaman sekarang mulai kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan kadang kami orang tua tidak bisa menjawabnya. Hal ini bukan pertanyaan yang ngapa sih harus berdoa, kenapa sih harus ke gereja, ke sekolah minggu, kenapa sih harus menghormati orang tua atau apapun itu juga. Yang boleh dikatakan kita bisa menjawab, nanti engkau akan menemukan jawabannya pada saat engkau sekolah minggu, dapat jawaban dari guru-guru sekolah minggu, atau kita dapat jelaskan langsung, atau bahkan mungkin kita bisa mendapatkannya dari buku-buku saudara. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu itu di-sharingkan yang bahkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sebagai orang tua kita juga alami, saudara. Pertanyaan seperti, kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Kenapa kita udah berdoa kok, Ma? Kita udah berdoa kok, Pa? Kita udah sungguh-sungguh. Tapi kok tidak dapat jawabannya? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan itu dalam tanda kutip jahat? Pertanyaan-pertanyaan yang sejujurnya kita orang tua pada saat kita mengalami hal yang sama, itu juga pertanyaan yang sama. Lalu bagaimana kita harus menjawabnya? Sering yang dari obrolan itu kita dapati bahwa kadang kita sebagai orang tua justru mengingkari, berusaha untuk
menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan mungkin ngomong, besok minggu ya, tanya sama Pak Pendeta gitu ya. Kita berusaha menghindar karena sebetulnya kita pun sebagai orang tua tidak punya jawaban atas itu. Sungguh disayangkan saudara, bahwa menurut pendapat saya bahwa di akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman yang ada, segala bentuk informasi dapat didapatkan dari handphone, dari apapun itu juga. Yang menjadi kekhawatiran apabila anak-anak kita mendapatkan informasi yang salah, pengajaran yang salah, atau bahkan mungkin dari agama yang lain, pengajaran yang lain, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Apakah anak-anak kita ke depan, di hari-hari ke depan, mereka akan tetap terus berpegang percaya dan berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengingkari iman kita, mengingkari imannya dan mencari hal jawaban yang lain yang lebih masuk akal. Saya percaya itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa apabila hal itu terjadi dan kita menyalahkan mungkin gereja, menyalahkan lingkungan, karena kita sebagai orang tua juga tidak pernah mengarahkan anak-anak kita. Dalam tanda kutip, kita orang tua mencoba menghindar dari tanggung jawab itu. Apa yang menyebabkan hal itu? Itu yang menjadi pertanyaan pada saat kami diskusi. Mungkin satu hal yang boleh saya simpulkan adalah karena kita sebagai orang tua yang mengarahkan mereka harus ke gereja, kita orang tua yang mendidik mereka supaya ke sekolah minggu, harus berdoa, kita pun belum tidak berdoa atau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebanyak, selama, dan sedalam yang seharusnya. Yang selama ini cuek dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita, sering kita lupa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita alami hari-hari ini, itu juga dilihat oleh anak-anak kita. Dan mereka boleh melihat bahwa bagaimana orang tua mereka mengatasi hal-hal tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya boleh sharing pada saat setelah obrolan itu, saya merenung, saudara ya, di rumah. Tuhan berarti adalah sebuah tanggung jawab buat kita orang tua untuk kita mengajar anak kita untuk bagaimana mereka harus hidup dalam kehidupan rohani mereka. Bagaimana mereka harus bertumbuh. Bagaimana mereka melihat pergumulan orang tuanya. Nanti akan saya saksikan, saudara. Saya juga boleh hidup di dalam atau terlibat di dalam melihat bagaimana kedua orang saya bergumul di dalam iman buat setiap pergumulan-pergumulan mereka. Itu yang membuat saya sampai saat ini boleh berkata bahwa Tuhan itu baik. Itu yang membuat saya sampai sekarang boleh berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, hal seperti itu yang saya rindukan juga supaya anak-anak saya mulai belajar. Mungkin mereka belum mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi paling tidak mereka boleh melihat bagaimana kehidupan orang tuanya pada saat kedua orang tuanya ini menghadapi pergumulan. Mengapa begitu penting? Yang pertama, saudara, Tuhan izinkan kita di dalam pergumulan supaya Tuhan boleh menunjukkan bahwa menghapus semua keraguan kita. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mau menolongku? Apakah Tuhan sanggup menolongku?
Poin yang pertama adalah pada saat kita bergumul di dalam iman kita, Tuhan mau menghapuskan semua keraguan kita, ketidakyakinan kita. Mari kita mau lihat satu kisah di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 4 ayat 29. Ada firman Tuhan yang bagus. Dikatakan, karena kamu telah melihat aku, kamu telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita pada saat kita mendengar kisah Thomas, pada saat Thomas bertemu dengan Yesus? Di situ kita melihat ada ketidakyakinan, ada keraguan dari Thomas. Sebaiknya kita baca kisahnya ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 24, perikopnya mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 mulai, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera pada kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melain percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita lihat kisah ini. Thomas murid Yesus. Dia tahu kuasa Yesus. Bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Tapi pada saat dikatakan murid-murid yang lain berkata, mereka melihat Yesus, Thomas tidak percaya sebelum dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku. Lihat saudara, dengan segala pembuktian ini, ketidakpercayaan ini, sering kita manusia juga mengalami hal yang sama. Kita mungkin disebut anak-anak Tuhan, rajin ke gereja, dengar khotbah gitu ya. Tapi pada saat kita pribadi menghadapi suatu masalah, mungkin ada keraguan atau ketidakpercayaan yang berkata, Tuhan bisa tolong nggak ya? Tuhan bisa tolong nggak ya? Tuhan sanggup tolong nggak ya? Tuhan mau tolong nggak ya? Atau mungkin keadaan semakin memburuk dan mulai berkata, Tuhan sayang enggak sih? Masih sayang dengan aku enggak? Atau, Tuhan mulai meninggalkan aku. Banyak hal-hal, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Tapi kalau kita lihat kisah ini, dari semua keraguan, ketidakpercayaan, Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu diri kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keraguan kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan justru berkata, mendekat. Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tidak ditemukan di saat di ayat ini, di firman Tuhan ini, bahwa Tuhan marah dan menghardik Thomas dengan ketidakpercayaannya. Tapi justru apa yang dilakukan Tuhan? Dia berkata, datang dekat. Cucukkanlah tanganmu di lambungku. Jadilah percaya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan sanggup menghapuskan semua keraguan kita. Tuhan sanggup menghilangkan ketidakpercayaan kita. Karena dia berkata, asal engkau mendekat, percaya, aku ada untukmu, saudara. Sesuatu yang indah.
Dan biarlah itulah hal pertama yang biarlah itu dilihat dan dipelajari oleh anak-anak kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan, anak kita boleh melihat kemana orang tuanya mencari pertolongan. Kepada siapa orang tuanya berharap. Secara manusia memang kita lebih senang mencari yang kelihatan, saudara ya. Kita lebih senang mencari mungkin telepon seseorang yang kita anggap mungkin sanggup menolong kita. Tetapi respon pertama, siapa yang kau tuju? Tuhanmu? Atau siapa? Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah anak-anak kita sejak dini melihat bahwa pada saat menghadapi segala persoalan, segala masalah di dalam kehidupan ini, kedua orang tuanya mencari Tuhan. Kedua orang tuanya begitu percaya mencari Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari percaya kita berbicara tentang iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berbunyi, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat saya merenungkan firman ini, saudara, saya mendapatkan sesuatu, saya belajar sesuatu yang indah. Bahwa iman ini berbicara 3 hal. Dikatakan, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya boleh katakan kita harapkan, jadi sesuatu di masa depan, sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti berarti berbicara tentang segala sesuatu yang sudah kita lewati, yang sudah kita alami, bahwa itu terbukti, saudara. Berbicara tentang masa yang lalu. Dan saya ngomong yang ketiga adalah iman adalah tindakan di antara masa lalu dan masa depan yang kita harapkan. Iman berbicara tentang tindakan kita pada saat ini. Kalau Tuhan tolong kita di masa yang lalu, Tuhan juga yang akan tolong kita di masa yang saat ini. Iman bukan berbicara kita memiliki pengetahuan, kita memiliki jawaban atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang adalah kebenaran. Kalau saya boleh bersaksi tentang hal yang kedua ini, iman, tentang bagaimana iman itu berbicara tentang keadaan sekarang yang kita harus lakukan, sesuatu yang kita lakukan, saudara ya. Ini berbicara pada saat saya juga dulu pengalaman bersama dengan kedua orang tua. Pada saat itu Tuhan izinkan kami harus membayar kontrakan rumah kami. Ya, tenggat waktunya kalau nggak salah beberapa hari ke depan atau minggu depannya, saya agak lupa. Kita nggak punya uang sama sekali, saudara. Pada saat itu saya melihat kedua orang tua kami dan saya pun, kami anak-anaknya diajak untuk ayo berdoa. Kita perlu bayar kontrakan rumah, ya. Saya pada saat itu kalau nggak salah masih di masa-masa akhir kuliah, belum lulus atau barusan lulus, saya agak lupa. Nah, pada saat kami berdoa, bergumul, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pada saat itu ada orang tua kami ada undangan untuk melayani sebuah gereja di kota Semarang. Dan saya ingat kami berangkat pun dengan
sebetulnya dengan kondisi juga masih khawatir seperti hal itu, saudara ya. Kami melayani sebuah gereja yang bukan gereja yang besar. Gereja yang jemaatnya rata-rata adalah orang-orang tua, orang-orang yang sederhana. Ya, yang mungkin kalau dalam tanda kutip kita berharap persembahan kasihnya pun mungkin nggak seberapa, saudara. Tapi yang menjadi kesaksian adalah pada saat Papa saya berkhotbah, pada saat berdoa, Tuhan seperti Om berbicara bahwa nanti persembahan kasihmu berikan kepada seorang ibu pendoa di tempat ini. Orang yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua. Saya tahu pergumulan papa saya pada saat itu adalah kami butuh bayar kontrakan. Kami membutuhkan setiap uang yang kami dapat. Tapi di lain pihak, Tuhan juga ngomong tabur. Tabur itu kepada seorang ibu tua, pendoa di tempat itu. Saya percaya suatu pergumulan. Dan seperti Tuhan berkata bahwa Aku yang akan memberkati engkau. Aku yang akan menyediakan dana untuk membayar kontrakan itu. Dan ini iman, saudara. Saya lihat iman bahwa Papa saya taat. Papa saya taat dan memberikan PK itu ke ibu pendoa ini. Dan kami selesai pelayanan, kami mengucap syukur dan kami pulang. Saya ingat betul, sedikit keluar dari kota Semarang kami mendapat telepon dari seseorang. Ditanyakan, Bapak sudah sampai mana? Oh Pak, kita baru keluar dari Semarang, sampai mana saya agak lupa. Kemudian Bapak itu ngomong, Bapak bisa putar balik enggak ke rumah saya? Saya mau ngomong sebentar dan menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, dia ngomong. Dan kami ya udah kita putar balik, kita ke tempat orang itu, dan singkat cerita bahwa orang ini menyerahkan sebuah cek di mana jumlahnya cukup untuk membayar kontrakan rumah kami. Puji Tuhan. Dan kami ingat bahwa sepanjang perjalanan pulang, bahkan kami sampai Kudus, mungkin waktu itu sudah malam, jam 12 malam. Tapi kami tidak langsung tidur. Kami penuh dengan sukacita. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu buktikan. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah bukti. Dasarnya adalah bukti, saudara. Bukan perasaan kita. Di sini dari kisah ini yang saya alami, kita boleh melihat bahwa apa yang dilakukan oleh papa saya adalah beriman, taat, memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan pelihara. Dan dia dengan beriman tetap menaburkan PK itu. Suatu kisah yang begitu indah, yang bahkan saya ingat sampai sekarang sebagai anaknya. Dan itu kadang hal-hal seperti itu yang kadang pada saat saya menghadapi masalah, pada saat saya menghadapi problema, saya selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau yang pada masa lalu Engkau buktikan kasih-Mu. Engkau tolong. Engkau tak pernah meninggalkan keluarga kami. Aku percaya pada masa-masa ini pun Engkau sanggup menolong aku. Engkau sanggup buka jalan buat aku. Itu yang selalu menjadi boleh kami ingat. Banyak kesaksian
yang saya boleh belajar pada masa-masa itu. Nah, hal seperti ini, saudara. Mungkin puji Tuhan masa-masa ini pergumulan kami bukan sampai harus membayar rumah kontrakan. Tetapi bagaimana kerinduan saya bahwa anak-anak kami juga melihat bahwa kedua orang tuanya boleh beriman, boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka boleh belajar tadi yang pertama bahwa menghapus semua keraguan, ketidakyakinan bahwa hanya satu pribadi yang harus kita tuju pada saat kita mengalami segala sesuatunya, pergumulan. Dan yang kedua, dari percaya kita harus beriman. Supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang harus anak-anak kami lihat. Kemudian yang ketiga, ini yang kadang sesuatu hal yang menarik, bahwa yang ketiga adalah, saya boleh katakan di sini adalah, Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya. Apa yang dimaksud Tuhan memegang kendali sepenuhnya? Bahwa anak kita juga harus tahu bahwa di balik semua perjuangan, pergumulan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan memegang kendali sepenuhnya. Kalau saya boleh katakan di sini, kadang kita mengalami hal-hal yang kok hasilnya seperti ini, kok tidak sesuai yang kita harapkan, karena kita menempatkan diri kita menyerahkan segala problema masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita juga mulai merancangkan hasilnya harus bagaimana, caranya harus bagaimana, kapan waktunya, itu yang kadang kita maui. Dan kita manusia, secara manusia kadang selalu berharap lah, kalau bisa secepatnya, instan gitu ya. Padahal segala sesuatunya saya percaya Tuhan membutuhkan proses. Tuhan lebih menyukai proses dalam setiap kehidupan kita. Jawaban doa kita bisa ya, tidak, atau tunggu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Bahkan di saat kita tidak memahami apa yang terjadi, bahkan pada saat kita tidak memahami apa mau Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pegang kendali. Saya boleh sharing di sini bahwa kita boleh mengajari anak-anak kita melalui hal-hal yang kecil, saudara. Kalau yang saya lakukan adalah, ini sharing secara pribadi, bahwa pernah kita kalau pernah dulu ke mall gitu ya, kita ngomong, aduh mallnya rame nih, dapat tempat parkir gak ya? Dan saya pada saat itu bersama dengan istri ngomong, ayo berdoa, minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita boleh jalan-jalan di mall ini, Tuhan kasih tempat parkir yang terbaik. Tuhan akan sediakan kita boleh parkir di mall ini. Dan benar Tuhan, dari hal-hal yang kecil. Dan mereka berdoa di dalam mobil, Tuhan minta tempat parkir, seperti itu ya. Hal yang kelihatannya sepele. Tetapi pada saat kita benar-benar mendapatkan tempat parkir itu, dan kita semua berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya percaya hal-hal seperti itu mengajar mereka. Bahwa mereka mulai belajar dari hal sekecil pun untuk menyerahkan sama Tuhan. Tapi di titik itu pun, seandainya tidak dapat tempat parkir, kita pun boleh berkata, ya berarti tidak boleh ke sini, kita pindah ke tempat lain, atau makan ke tempat lain lah ya. Seperti itu. Mereka mulai belajar bahwa walaupun mereka berdoa, dan selama mencari tempat parkir itu mereka beriman untuk mendapatkan tempat parkir. Tetapi kalau hasilnya ya, mereka akan bersuka cita, Tuhan jawab. Tapi kalau hasilnya tidak, berarti kita harus pindah ke tempat lain. Dari hal yang
begitu sepele, kita bisa mengajar kepada mereka tentang percaya, beriman, dan mengerti bahwa Tuhan pegang kendali seutuhnya. Dan hari-hari ini mengenai hal yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya, saya bersama istri juga belajar mulai apabila kami mengalami hal yang buruk, mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita tidak, kalau kita secara manusia mungkin cepat buru-buru langsung menggerutu atau gimana, tapi kami mulai belajar, kami tetap mengucap syukur, kami tetap berdiam diri, kami tetap bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena bahkan kadang hal yang buruk sekalipun, Tuhan bisa ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Saya percaya apa yang menjadi perenungan kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jadi biarkan anak-anak kita melihat orang tuanya, bagaimana respon orang tuanya pada saat menghadapi setiap pergumulan hidup di dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup menghapuskan semua keraguan kita. Yang kedua, bahwa kita harus beriman dengan iman percaya kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sharingkan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi setiap orang tua di tempat ini. Untuk mereka boleh mulai memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Bukan hanya soal ke sekolah minggu, bukan hanya rajin ke gereja, tetapi biarlah anak-anak mereka boleh, kita sebagai orang tua boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap anak-anak kami. Apa yang harus kami lakukan pada saat kami ada di dalam pergumulan. Biarlah mereka boleh juga belajar melihat kedua orang tua mereka, sehingga boleh menjadi bekal mereka pada saat nanti mereka beranjak dewasa. Bagaimana mereka harus bertindak dan merespon menghadapi setiap masalah dalam setiap kehidupan mereka yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau Roh Kudus sendiri akan menerjemahkan firman Tuhan ini lebih lagi kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.